Halo, selamat malam Om Silent. Halo, selamat malam. Kedengeran gak nih suara ya? Kedengaran, Halo, kedengaran. Om. kedengeran. Halo, apa kabar nih dengan Mas siapa nih? Saya lupa tadi. Dari Halo, KSPM. dengan Mas Agrama. Oh, Mas Andra. Oke, dari Iya, KSPM UPR ya? Oke, iya oke. benar. Oke, halo teman-teman. Halo teman-teman yang mungkin baru join. Ya, jadi Kita sambil perkenalan dulu. Ngobrol-ngobrol aja ya. boleh, boleh. Ngobrol-ngobrol. Oke. Kalau Nanti boleh tahu, kalau suara... Ya, gimana? kalau boleh tahu Omnya asal dari mana, Om? Wah ini jadi pertanyaan pribadi ya. Oke, saya dari Sumatera. Ya, dari Sumatera. Sumatera. Betul, asalnya ya, Oh, asalnya Sumatera. oh, jauh juga ya. Lumayan. Oke. Mungkin kita sambil sambil Mhm. menunggu ya, Om. 19.04 kita start aja. Boleh, boleh, boleh. Halo Gimana? dan halo Eh, teman-teman yang udah hadir. halo teman-teman. Gak ada yang suruh buka topeng kan ya? Oh, main kripto juga kah? Main. Tapi kebetulan sudah TP awal tahun 2021 sih. Ya. Oh, sorry, awal tahun 2022, sorry. Saya cuma invest di BTC, ETH sama BNB, ya Binance. Kalau trade sih belum. Buka topeng, Om. Ada yang Buka request topeng. tuh, Om, buka topeng. Kayak setiap saya selalu live, pertanyaannya pasti buka topeng gitu. Oke, Oke, mungkin karena sudah mulai biar kita nggak terlalu tarik, kita start aja ya, Om. oh, boleh, 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 boleh. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Om Silent dari founder Silent Trader Academy yang sudah menyempatkan waktu pada malam ini dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah hadir live nih, lumayan banyak. Jadi kali ini kita mau ngebahas tentang isu yang lagi hangat nih, Om, beberapa hari belakangan minggu ini kan, yaitu Mhm. IHSG yang lagi drop dari Ya, 7.000 betul. poin sampai sekarang sudah sekitar 6.700 sekian lah. Nah, Mhm. mungkin banyak nih pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman yang ada di sini nih. Nah, mungkin saya langsung start aja ya, Om, dari pertanyaan pertama. Dari pandangan Om Silent sendiri, apa sih sebenarnya alasan yang paling mendasar dari jatuhnya IHSG beberapa belakangan hari ini? Oke, oke. Jadi ini tadi banyak yang say hi ya. Halo teman-teman ya. Jadi kalau ditanya alasan paling mendasar ya untuk IHSG jatuh sebenarnya sih kita bagi jadi dua poin besar kali ya. Yang pertama, kalau kita update, ngomong-ngomong kalau suaranya putus bilang aja ya, Mas. Ini Oke, ya. siap, siap Oke. Om, siap. Nah, jadi poin pertama yang harus kita lihat tentu update ekonomi secara global gitu, di mana biasanya kita merefer gitu ya kepada ekonomi dari Amerika Serikat. Kenapa sih kita harus lihatnya apa-apa Amerika gitu ya? Apa-apa kita ceknya Dow Jones karena memang raksasa ekonomi dunia masih dipegang oleh mereka. Jadi kebijakan apapun yang diambil sama mereka akan berdampak ke hampir semua negara, apalagi kita masih negara berkembang gitu ya. Lalu yang kita perhatikan juga dari Amerika mungkin teman-teman juga udah tahu yaitu adalah inflasi yang bahkan di bulan Juni di atas ekspektasi ya. Konsensus Hmm, 8,5 tapi dia inflasinya kan 9,1. Jadi uh, membuat kepanikan pasar dalam jangka pendek ya, short term gitu. Dan kekhawatiran berikutnya apa? Yaitu the Fed-nya ya, apa naikin lagi suku bunga. Jadi kan the Fed udah dari beberapa bulan terakhir kayak dari awal tahun kan naikin terus tuh ya suku bunga. Nah, itu jadi katalis yang negatif. Nah, sama juga di dalam negeri, kebetulan kita awal bulan kemarin kan pengumuman inflasi ya, itu kan 4,3% koreksi kalau saya salah, dan kalau ya. teman-teman tahu itu di BI Bank Indonesia itu ada standarnya. Jadi BI itu kasih standar 3% dengan standar deviasi 1%. Jadi range inflasi yang dianggap masih normal itu 2 sampai 4. Jadi karena udah di atas 4, maka waktu awal bulan Juli kemarin ya terjadilah yang namanya short term panik ya. Saya bisa bilang panik selling yang jangka pendek ya, dan seperti yang Mas tadi bilang bahwasanya market dari 7.000 sempat hampir 6.500-an yaitu low-nya. Ya itu kan cukup cukup berimpact kayak gitu. Jadi ya dua poin itu sih yang menurut saya
sedang terjadi dalam jangka pendek ini. Oke, berarti ini bisa dilihat kita dari sektor makroekonomi dan inflasi yang terjadi beberapa hari ini yang kabarnya itu 9,1% itu. Jadi Betul, betul. mayoritas investor lebih memilih untuk saving cash dibandingkan untuk melakukan transaksi ya di bursa saham. Betul. Ya, dan juga kan kalau mau kita kaitin lagi banyak ya, misalnya apa dolar meningkat dan lain sebagainya. Jadi yang mereka move ke dolar, ya tinggalin aset-aset yang beresiko gitu. Itu kan secara teori ekonomi kayak gitu. Iya benar-benar. Oke, Om Silent. Selanjutnya nih, kan dari kita udah belajar nih, mungkin alasan-alasan yang mendasar sehingga ISG bisa drop, yaitu tadi makroekonomi, USA sebagai raksasa ekonomi, inflasi, dan dolar Mhm. meningkat. Nah, kalau menurut Om Silent sendiri, dampak yang paling signifikan terjadi terhadap IHSG itu dalam sektor atau bidang apa sih yang merasakan dampak dari kejatuhan ini? Oke, berarti sektor yang paling kena imbas ya. Ya sebenarnya kalau mau kita ngomong sektor mungkin mayoritas ya waktu awal sebenarnya dari bulan Juni juga mostly mayoritas sektor kena dampak gitu ya. Cuman kalau yang memang dirasa paling dampak pertama yang jelas banking karena seperti Ya. yang kita ketahui bank buku 4 yang ada BCA, BRI, Mandiri, Bank BNI itu market cap-nya besar dan bobotnya kalau kita bandingkan terhadap IHSG termasuk yang paling besar di sektor banking. Jadi apa namanya ketika market turun ya biasa mereka leading ya mereka duluan yang ikut turun ya gitu dan ya, memang kita lihat banking beberapa minggu terakhir lah ya kalau minggu ini kan kebetulan market rebound karena suku bunga kan ternyata tetap ya nggak naik jadi itu kan jadi katalis tapi sebelum jauh-jauh hari dari keputusan suku bunga sektor banking yang menurut saya yang paling lumayan secara sektor ya. Tapi kalau ngomong secara persentase banyak kayak misalnya sektor apa? Properti ya yang kalau kita cek chartingnya itu masih downtrend gitu ya. Lalu sektor-sektor konstruksi ya itu sih sektor-sektor yang paling berdampak. Oke, berarti dari sektor yang paling terdampak itu banking ya, Bang. Betul. Nah, jadi saya sempat riset juga, Mhm. gara-gara keadaan yang terjadi ini, saya melihat bahwa kebanyakan penggerak IHSG sebenarnya kan adalah investor asing kan, Om. Nah, Oke ya masih didominasi lah bisa kita bilang. ya. Nah, saya setuju banget sama kata Om Salen tadi. Jadi, Mhm. akhir-akhir ini investor asing itu kebanyakan melakukan penjualan masif di dalam sektor banking setelah ditutupnya kode broker. Nah, menurut Om Salen sendiri Oke. itu gimana? Oke, oke. Jadi ini menarik ya, karena kalau kita perhatikan juga tepat kapan ya kode broker itu 28 ya, akhir Iya, bulan Juni ya kalau 28 nggak Juni. 28 ya. Jadi kalau kita perhatikan di chart IHSG itu tepat banget ya di 28 Juni hari Senin itu bertepatan market candle-nya merah terus tuh. Ya, jadi Iya, banyak teori-teori liar gitu ya konspirasi bilang nanya ke saya juga, Om ini ada hubungannya gak sih dengan kode broker ditutup? Sebenarnya kalau kita ngomong secara psikologi atau kalau teman-teman yang mungkin penganut foreign flow atau penganut bandarmologi jelas ada kaitannya. Kenapa? Karena kita jadi oke. Okay. gangguan jaringan. Oh, oke okay, oke. Okay. Ya, jadi apa namanya tadi balik lagi ya. Jadi kalau kita ngomong secara psikologi atau teman-teman yang menganut kepercayaan dalam bandarmologi ya itu pasti ada ngaruhnya karena ketika live market kita kalau dulu misalnya nih waktu sesudah pandemik ya 2021 kan masih suka terjadi panic sell gitu ya. Kadang ketika market 2% kita lihat asing masih akum, kita jadi ikutan akum gitu kan. Tapi sekarang ketika kode broker ditutup ya setidaknya kita nunggu dulu sorenya baru action. Yang terjadi ketika marketnya jebol gitu ya, kita cek sorenya asing ikutan out, apalagi di banking yang istilahnya ya top leadernya gitu ya, ya akhirnya terjadi snowball ya panik sellnya berkelanjutan. Itu kalau dari sisi psikologi atau teman-teman yang percaya bandarmologi dan ya saya pribadi juga percaya ada kaitannya atau dampak secara langsung ataupun nggak langsung. Cuman itu sesaat aja. Tapi kayak contoh kita udah tutup
broker summary ya, kayaknya udah lama nih kita tutup broker summary. Ya awalnya nggak kebiasa, tapi ya sekarang udah biasa Iya. aja, dan saya yakin ya kedepannya juga udah nggak ada impact sih, gitu. Oke, mantap sekali Om Silent. Nah, selanjutnya nih Om, kita sudah mulai agak dalam nih. Nah, menurut Om Silent Mhm. sendiri, di kejadian yang sedang terjadi ini, apakah kita sebagai investor atau trader tuh perlu melakukan metode atau strategi dalam trading ataupun investasi itu? Menurut Om Silent sendiri Oke. bagaimana? Merubah ya berarti tadi ya, merubah ya. Iya, benar. Oke, kalau dibilang merubah sebenarnya tergantung dulu nih ya. Balik lagi sebenarnya ditanyakan strategi dari awal teman-teman gimana. Kayak contoh saya, misalnya sejak awal sejak Mei deh ya, sejak pertengahan Mei, awal-awal Juni, saya sedikit merubah. Merubahnya apa? Porsinya. Jadi kalau misalnya saya biasa beli misalnya let's say ya 10 juta misalnya, saya kurangi 50%-nya. Jadi porsi pembeliannya cuma 5 juta. Jadi yang saya lakukan sebenarnya merubah jumlahnya, ya mengurangi jumlahnya. Tapi kalau untuk strategi secara garis besar, ketika market yang masih seperti ini, nggak ada yang signifikan sih yang dirubah, cuman paling lebih cenderung menahan nafsu ya. Istilahnya kalau trader kan pasti kita kadang FOMO, lihat apa, dan ya itu kita kita kontrol biar nggak overbuy gitu. Oke. Lebih ke money management yang ditekanin. Oh, berarti lebih ke pengurangan porsi pada saat beli ya Om? Nah, Betul. saya pribadi mau bertanya Om Silent ini tipikalnya itu lebih ke arah trade scalper atau swing atau investor long term atau bagaimana? Oke, jadi ini menarik juga nih. Kalau dibilang investor, jelas ya, investor juga kan kebagi-bagi ya. Ada Ya, growth investor, ya terkenal value investor, value investing. Ya saya juga ada komunitas yang terpisah yang khusus invest juga, dan saya juga invest gitu ya. Dan di sisi lain, saya pribadi juga mendiversifikasi tentu dengan trading ya. Tentu dengan trading, kalau ditanya swing sebenarnya saya lebih tipikal swing gitu ya. Tapi oke. sometimes kalau market mendukung ya why not kita scalping gitu. Dan ya mungkin buat teman-teman yang belum nge juga, waktu kompetisi Mirai tahu ya yang season 5 juga saya kebetulan alhamdulillah diberi kesempatan juara 2 gitu. Jadi kalau marketnya bagus ya why not untuk scalping. Cuman scalping itu menurut saya situasional. Jadi ya kalau marketnya lagi nggak enak ya nggak bisa dipaksa gitu. Jadi ya Iya, benar-benar. lebih ke swing sih, saya lebih ke swing. Cuman tiga-tiganya saya menjalani. Gitu. Oke, berarti sudah mendalami berbagai tipikal ya Mas? Mempelajari lah istilahnya ya, mempelajari. Karena Iya, iya. kalau kita nggak coba kan kita nggak tahu. Dan nanti ya mungkin teman-teman Benar-benar. juga banyak yang teman-teman juga mungkin kan banyak yang berpikir nih kok gue coba scalping tapi kadang nggak cocok. Gue coba mungkin one day trade atau beli beberapa hari juga nggak cocok. Jadi ya saran saya teman-teman coba dulu berbagai metode, nanti saya yakin teman-teman akan ketemu satu jenis atau gaya trading yang paling cocok. Jadi ya harus dicoba sih menurut saya. Oke, saran yang sangat baik dari Om Saleh. Berarti kita mencoba berbagai teknik yang bisa kita gunakan dan kita melakukan penyesuaian ya Om? Betul, betul. Dan ya kalau mau coba kan nggak usah belinya maksimal ya, maksudnya ya tes Iya, aja 5 lot gitu kan, tes aja satu lot untuk ngetes feel gitu. betul, betul. Oke, selanjutnya nih Om Saleh. Nah, mungkin di sini kan yang penonton hadir kan mungkin nggak semuanya udah jago kan. Mungkin masih ada yang pemula nih. Nah, menurut Om Mhm. Saleh sendiri, apakah momentum IHSG yang jatuh ini merupakan momentum yang baik untuk pemula melakukan investasi di dalam saham? Atau bagaimana? Oh, Menurut Om Saleh sendiri oke. bagaimana? Oke, ya kalau ngomong pemula sebenarnya saya pribadi juga bukan merasa expert ya, maksudnya setiap hari ya belajar gitu ya. Jadi nggak ada istilah udah mencapai titik tertinggi. Jadi ya terus belajar gitu. Dan saya yakin teman-teman yang lain yang udah terkenal ya, para influencer yang hebat-hebat juga pasti mereka terus belajar. Tapi kalau ditanya apakah ini kesempatan yang terbaik, sebenarnya saya punya prinsip justru kalau market merah kita harus belajar langsung terjun, langsung praktek. Karena kalau kita contoh ya kan kita sering dengar istilah sekarang generasi COVID istilahnya. Jadi trader-trader yang lahir ketika pandemik gitu ya. Jadi kalau ditanya generasi apa?
gue tradernya generasi COVID. Jadi kalau ketika dia trading waktu marketnya rebound kenceng dari September 2020, ya maka mindset yang kebentuk, wah gue bisa cuan gampang nih, gitu. Karena waktu itu emiten apapun bahkan naiknya puluhan persen gitu kan, bahkan ratusan persen di tahun tersebut. Nah tapi justru kalau teman-teman baru start sekarang, ketika marketnya lagi dalam kondisi yang cukup sulit, gitu ya, maka kita butuh effort lebih besar lah untuk menghasilkan profit. Nah di sini akan kebentuk benar-benar nih gaya trading teman-teman. Gitu. Jadi mindsetnya udah kebentuk, uh, gaya trainingnya juga udah kebentuk, ya money management juga kebentuk. Ya, menurut saya ini waktu yang tepat sih untuk belajar. Jadi jangan belajar ketika market hijau. Kalau market hijau, ibaratnya orang cap cip cup juga kan bisa Iya, cari iya. cuan gitu. Ya itu justru kesempatan sih menurut saya. Kesempatan banget buat teman-teman. Iya, benar-benar. Ditambah kan harga udah mulai diskon emang. Harga saham-saham udah Betul, mulai diskon. betul. Ada beberapa emiten ya um, udah terkoreksi lumayan lah, istilahnya kan misalnya 30% dari highest dan sebagainya, dan ya itu buat teman-teman yang invest juga bisa tuh ya. Kalau teman-teman misalnya udah lirik saham A nih, nah kebetulan dia udah lagi turun 30% ya kan bisa cicil gitu. Oke, oke. Kalau boleh tahu, Om Selen sendiri panutan dalam berinvestasi, baik itu trader, scalper, atau swing trader itu siapa, Om? Kalau boleh tahu. Oke, ya tentu pasti punya inilah ya, punya ibaratnya apa? Orang yang kita respect, orang yang tentu jadi teladan ya, pasti ya. Kalau untuk invest tentu Pak LKH ya, itu udah kayaknya sih udah hampir semua orang ya. Jadi yang saya teladani dari beliau konsistensi dan kesabarannya sih. Karena balik lagi kalau kita ngomong full invest, kadang cuman ngucap di awal. Contoh gini, soalnya banyak yang tanya ke saya, Om, saya mau invest nih BRI misalnya. Oke, sebulan kemudian BRI turun 5%, dia tanya lagi, Om, kira-kira BRI masih bagus gak ya? Lah, komitmen bulan lalu gimana tuh? Gitu kan. Jadi, yang saya pelajari dari beliau, Pak Lo Keng Hong, ya kesabaran dan komitmennya. Gitu. Terus kalau yang trader, ada beberapa sih. Ya, kalau yang mungkin teman-teman kenal ya, saya respect banget dan ya pokoknya ibaratnya meneladani banget ya dari Pak Gema. Tahu ya Astronaci. Jadi Ya, Pak Pak Gemma. Gema juga menurut saya juga salah satu nggak pelit ilmu juga gitu ya. Nggak pelit ilmu juga, dia sering live di YouTube, dia sering kasih update-update. Keilmuannya juga nggak perlu diragukan lah ya, dia bahkan menemukan keilmuan trading baru, Astronaci. Terus kalau mau menyerempet-nyerempet ke scalper, ya menurut saya Pak Bekti sih, ya tahu lah ya Mas Bekti ya, Mas Ya, Bekti Suptikna Bekti ya, Sutikna saya dan respect lah, kawan-kawan. betul. Nah dan kawan-kawan, tapi ya respectfulnya ke Mas Bekti lah, ya karena apa namanya ya, menjadi scalper sih memang gak gampang, dan yang konsisten dan yang full edukasi ya menurut saya beliau sih, yang bisa kita teladani. Gitu. Oke, berarti masing-masing tipikal ada teladannya masing-masing ya, Mas? Betul, betul. Ada yang bisa kita ambil lah, sisi positifnya aja yang Ya, kita ambil. Gitu. oke. Nah, ini ada pertanyaan nih, Mas. Jadi, Hmm, masuk lagi nih, pertanyaan lebih dalam lagi. Nah, jika di dalam oke. kondisi ini, menurut Om Silent sendiri, dari tiga tipikal scalper, swing, dan invest, mana sih yang menurut Om Silent bakal berpotensi lebih cuan ke depannya pada saat market merah seperti ini? Oke, berarti kalau kita asumsikan market masih dalam kondisi yang kurang bagus ya. Kalau market dalam kondisi kurang bagus, sebenarnya balik lagi tergantung. Tergantungnya gimana? Contoh, misalnya memang kalau kita ngomong dari invest, Anda udah mantau banget saham. Misalnya saya sampling aja ya. Misalnya saya sampling aja apa namanya? ESA misalnya, saham ESA misalnya. ESA kan highest-nya itu beberapa bulan lalu kan 1.600 gitu ya, Hmm. 1.600 awal bulan kemarin udah hampir sentuh, sempat di bawah 800 atau 700 ya kalau nggak salah, teman-teman mungkin bisa cross check. Jadi udah turun 50%. Nah teman-teman memang udah incer nih, teman-teman udah pikir wah ini emiten valuasi oke, kinerja oke misalnya kan. Nah ketika turun seperti ini ya hajar aja, cicil beli kayak gitu. Ya itu bisa juga gitu. Menguntungkan nggak? Karena kita tujuannya invest ya pasti akan menguntungkan karena kita dapat harganya udah terdiskon 50% gitu kan dari harga tertingginya, ya kan?
Lalu kalau mau ngomong cuanan mana antara swing dan scalping, ini sebenarnya nggak bisa dibandingkan sih. Ya karena balik lagi tipikal scalper dan swing juga fokusnya beda gitu ya. Kalau scalper ya udah 2%, bahkan 1%, 1 tick, 2 tick juga kadang dihajar. Nggak bisa dibandingkan sih, makanya cuanan scalper atau swing. Bahkan kalau kita perhatikan beberapa waktu terakhir juga meskipun market jelek, yang nge-swing kayak misalnya Raja gitu ya, tadi ada yang sebut di komentar apa BP gitu ya, itu kalau mau di swing kan juga puluhan persen gitu, sedangkan yang scalper belum tentu, atau juga sebaliknya. Jadi nggak bisa dibandingin sih, tergantung gaya trading teman-teman aja. Oke, berarti tergantung masing-masing pribadi lagi ya, Mas? Kayak gitu. Betul, betul, betul. Oke. Kalau memang ekspor di scalper, ya saya rasa dengan market ini sebenarnya sih dalam seminggu terakhir ya marketnya udah nggak, bahkan dari 2 minggu terakhir sebenarnya market udah mulai stabil sih. Jadi ya so-so lah yang swing, yang scalper saya rasa oke sih, masih oke. Gitu. Oke. Oke, sebelumnya kepada teman-teman yang ingin bertanya bisa ditanyakan di kolom pertanyaan ya. Nanti setelah live akan kita tanyakan satu-satu. Seperti itu. Oke, selanjutnya nih Mas. Kalau dari saya ingin bertanya. Om Silent sendiri pada saat kondisi market IHSG beberapa belakangan ini lagi drop, Om Silent sendiri melakukan kegiatan apa? Apakah itu saving cash atau melakukan setengah transaksi, setengah saving cash atau bagaimana? Oke, ini pertanyaan bagus ya. Dan ya mungkin kedepannya juga bisa dijadikan, mungkin ya kalau menurut teman-teman oke bisa dipelajari. Jadi kita pertama harus tahu bahwasanya kejadian-kejadian market seperti ini akan terus berulang. Ya cuman mungkin ceritanya aja beda. Misalnya tahun 2020 turun karena COVID, tahun 2018 turun karena perang dagang gitu ya, dan seterusnya. Jadi tahun-tahun yang akan mendatang ya siklus market juga pasti akan ada suatu fase di mana market ya bisa kita bilang mini crash kali ya, karena turun udah mungkin 10% lebih gitu. Jadi ketika dalam kondisi seperti ini, seperti yang saya bilang di awal, ya bagi yang saya kalau trading, porsinya saya kurangin gitu ya. Lalu kalau teman-teman yang memang mungkin investasi ya balik lagi, kalau memang udah diplankan, money managementnya sudah dibuat, dan ya kayak tadi contoh ESA udah dapat, teman-teman udah ngitung lah dan hasilnya ketemu, wah gue kalau beli ESA di 800 itu margin of safety-nya misalnya udah di atas 50%, itu silakan aja. Lalu kalau mau bicara lebih luas lagi, to be honest, saya pribadi memecah. Jadi saya nggak full di saham, saham Indo. Jadi saya juga ada saham-saham di bursa US, ya kepecah di sana. Nggak banyak sih porsi, kalau mau ngomong porsi tetap lebih banyak di bursa saham kita. Lalu juga ada safe gold, ya real gold, maksudnya gold fisik ya, gold fisik, dan juga ya saving dolar. Cuman itu diversifikasi kecil itu. Ya cuman saya keep cash sekarang masih 30% sih. Ya saya biasanya selalu keep cash minimal kalau market bagus 10%, kalau market udah mulai nggak enak saya biasanya 30-40. Berarti memecah diversifikasi dan mengurangi porsi ya Om Silent ya? Betul, ya kayak tadi kan ada yang nanya di awal kripto ya. Nah, kripto ya kebetulan saya udah lepas sih. Ya mungkin akan tunggu timing yang tepat, entry ulang untuk diversifikasi. Oke, mantap Om Silent. Kalau boleh tahu Om Silent ini apakah ikut IPO hunting juga atau bagaimana Om? Oh Kan ini ya, ini banyak nih menarik. para di Betul, betul. IPO nih. Betul, betul. Jadi kalau teman-teman tahu grup kita ya, grup Silent Trader Academy, itu ada di Telegram, bisa dicek juga ya. Apa namanya, kita memang fokus, ya bisa dibilang termasuk yang fokus terhadap setiap IPO. Oke, contoh kan hari ini lotmentnya HATM ya, Iya. perkapalan gitu ya. Kita ikut karena menurut saya kalau Anda ngerti teknisnya IPO, cara kerjanya, ya saya rasa bisa menghasilkan profit sih yang cukup gampang. Walaupun mungkin secara jumlah nominal nggak besar. Karena apa? Contoh, misalnya kita input 10 juta ya misalnya. Paling dapat kan kadang 2% gitu kan, cuma dapat 5%. Dari 10 juta dapat 500.000. Tapi kan kalau let's say dia auto reject atas kali 25% kan dapatlah 100.000. Jadi saya rasa kalau mau belajar-belajar ya oke sih. Dan kebetulan saya juga cukup
apa namanya, saya pribadi juga cukup mengikuti terus gitu ya dunia per IPO. Oke, hitung-hitung nambah inflow ya, Om. Betul ya, cuman kalau mau expect apa namanya dapat secara nominal gede ya, ya contoh mungkin kalau Anda expect dia IPO-nya kayak ADMR, WIRG, ya itu kan kasus yang nggak selalu terjadi. Jadi ya Hmm. saya pribadi biasanya kalau IPO selalu hari pertama, hari kedua lepas. Kecuali kalau Oke, dia hari pertama langsung tutup auto reject atas, hari berikutnya juga langsung tutup, ya saya keep. Tapi kalau dia udah nggak auto reject atas, saya pasti buang. Di hari 1 sampai hari ketiga pasti udah lepas. Gitu. oke, oke. Mantap, mantap. Mhm. Berarti ikut IPO TRGU juga, Om, yang sempat ARA TRG, 4 kali itu. TRGU ikut. Terus Arko juga. Oh, Arko ya. SWID, SWID, cuman kalau SWID kebetulan ini agak di luar topik ya, tapi SWID kita di grup komunitas kita beli ulang itu warannya. Ya mungkin ini agak high Hmm, risk ya, cuman ya saya cerita aja karena ya. kan berkaitan dengan IPO kan. Gitu. Jadi warannya Benar-benar. kita lepas pas first day, ya kita buy ulang. Ya tapi itu seputar IPO lah, dan itu keilmuan yang agak sedikit beda ya. Jadi karena IPO nggak ada chartnya, kita nggak bisa lihat secara chart. Kita harus analisa ya mungkin poin-poin yang intinya semua berada di prospektus. Jadi kalau teman-teman mau IPO hunting ya harus baca prospektus. Ya meskipun prospektus kan isinya ratusan ya, tapi sebenarnya ada Hmm, poin-poin penting di halaman-halaman awal yang teman-teman bisa baca. Gitu. iya, benar-benar. Oke, mantap Ya. sekali Om Silent. Mhm. Oke, ini ada pertanyaan lagi Om. Pertanyaan Oke. ketujuh. Menurut Om Silent sendiri nih, bagaimana strategi biar kita tetap cuan di IHSG sekarang ini? Dan bagaimana outlook IHSG ke depannya? Serta sektor apa sih yang menarik pada saat kejatuhan IHSG ini menurut Om Silent pribadi? Oke, ya kita bahas sektor dulu kali ya, bahas sektor karena mungkin Ya. teman-teman juga banyak yang ini. Kalau sektor, jawaban saya sebenarnya selalu kurang lebih sama sih. Jadi saya mungkin membagi jadi dua kondisi. Kalau kondisi yang market, ini kan kebetulan market udah mulai sideways ya. Bahkan dalam beberapa hari terakhir kan market breakout gitu ya, breakout tema 200 balik naik lagi. Tapi kalau dalam asumsi market masih sideways dan cenderung turun, ya maka sebenarnya sektor consumer goods, karena tipikal dari sektor consumer goods ialah defensif. Jadi ya biasanya turunnya yang paling kecil atau bahkan kadang lawan arus gitu. Jadi that's why dia dinamakan sektor defensif. Ya consumer goods banyak gitu ya. Mungkin for example yang chartnya lumayan kayak Unilever ya, Anda bisa cross check ulang tentunya ya, disclaimer on. Lalu mungkin apa Hmm. Mayora gitu ya. Ya banyak lah. Yang lebih stabil lagi ICBP, INDF, itu consumer goods. Cuman karena dia sektornya defensif, ya kita nggak bisa expect beli ini besok 10%, nggak bisa, karena Hmm. tipikalnya memang slow, turunnya juga pelan banget gitu ya, naiknya juga smooth, cuman dia cukup menahan lah biasanya kalau market mengalami penurunan yang tajam. Nah tapi sebaliknya kalau marketnya dalam kondisi mood yang bagus atau dalam tanda kutip ya balik balik dalam tren yang lanjut up atau bullish, perkara saya pribadi masih sukanya di komoditi. Ya, especially ya sebenarnya batu bara sih. Ya, meskipun sebenarnya harga batu bara, harga emiten batu bara seminggu ini udah mulai pada naik ya. Gitu. Tapi ya menurut saya masih bisa di watch lah komoditi. Ya komoditi kan cukup banyak ya. Nikel, minyak, gas, batu bara gitu ya, dan ya mungkin ini saya kasih clue lagi. Jadi rata-rata emiten-emiten yang bagus akan terbitin LK dalam waktu 2 sampai 6 minggu lagi. Itu biasanya akhir bulan Juli atau awal Agustus, itu mereka pasti bagi-bagi, bukan bagi-bagi, sorry, nerbitin laporan keuangan. Itu, dan itu bisa Oh jadi iya. katalis. Gitu. Apalagi kayak contoh ya, komoditas batu bara kan meskipun marketnya drop gimana kan masih di stay di hampir 400. Ya hitungan kasar kan pasti kinerjanya akan masih 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 kenceng gitu. Jadi itu bisa jadi katalis gitu. Itu sedikit reminder aja sih bahwasanya kalau Anda mau coba swing-swing cari emiten yang potensial kuartal 2-nya bagus, Anda bisa beli dari sekarang. Itu di sektor-sektor yang mungkin komoditi atau sektor yang lain juga oke sih. Ya, dan tentunya sektor banking ya, karena
balik lagi ya, banking kan leadingnya, jadi geraknya gerak lurus dengan market. Jadi kalau market moodnya bagus, tipe safety yang mainnya banking, karena naik turunnya stabil. Tapi kalau yang kayak model-model komoditi ya lumayan pergerakannya kan mulai lumayan agak liar. Itu sih. Gitu. Oke, berarti lebih kita prioritaskan ke banking yang harga geraknya pun mengikuti ISG ya, Om. Betul, betul. Itu dengan asumsi ya marketnya dalam kondisi yang balik bullish gitu Ah, ya. Hmm. tadi saya sempat menangkap bahwa Om Salen suka sektor komoditas. Kalau boleh tahu, emiten favorit Om Salen sendiri di sektor komoditas itu apa? Oke, ya kalau komoditi ya mungkin kita batu bara aja kali. Ya, kalau batu bara sebenarnya kalau dibilang favorit sih hampir semua favorit ya. Karena emiten batu bara kayak benar-benar dapat durian runtuh gitu di tahun ini. Tapi saya pribadi ya kalau yang blue chipnya kalau antara ITMG atau enggak PTBA. Dua sih, dua itu. Oke. ITMG kalau enggak PTBA. Nah, kalau mau yang gorengan-gorengan atau perusahaan-perusahaan investasi yang menginvestasikan ke perusahaan tambang, itu ya mungkin ini spoil nggak apa-apa, disclaimer on ya, teman-teman harus cross check ulang nih. Nanti misalnya apa Iya, iya. KKGI, misalnya apa KKGI, Doit, atau perusahaan-perusahaan yang menginvestasikan di perusahaan energi kayak SMMT, RMKE, yaitu yang versi yang high risk high return-nya. Tapi kalau mau yang stabil-stabil ya itu, saya lebih suka ITMG sama PTB. Terutama ITMG sih ya, ITMG sih. Terutama ya. Saham favorit, saham favorit kebanyakan orang ya, ITMG. Iya, per sekarang ya, per sekarang. Ya. Besok kan, oke. Mungkin ditambah harga call yang lagi naik gila-gilaan ya Om, jadi saham-saham Betul, komoditas memang naiknya kenceng banget. betul. Dan justru kan sebenarnya kalau kita perhatikan kan terjadi disprice ya, maksudnya terjadi ketimpangan harga. Maksudnya Mm-mm. gini, harga emiten batu bara waktu awal-awal bulan kan turun semua ya. ITMG juga turun ke 20 di bawah 30.000 sempat, Adro sempat 2.700 kalau nggak salah, PTB juga sempat 3.600. Tapi harga batu baranya kalau kita cek secara real nggak turun gitu. Ya, nah ini kan Iya. terjadi ketimpangan, gitu, divergence terjadi kan ketimpangan. Nah, itu sebenarnya bisa dijadikan kesempatan untuk kita ambil. Ya, cuman sekarang market udah realize dan ya mungkin kalau teman-teman lihat sebagian emiten batu bara udah mulai balik normal lagi karena memang itu ketimpangan. Nah, ketimpangan itu sebenarnya bisa kita cari. Ya nanti soon ke depannya kalau teman-teman menemukan market seperti ini lagi, nah divergent itu yang teman-teman bisa perhatikan. Wah, harga sahamnya turun nih, tapi kok harga komoditi atau ya berkaitan dengan dia punya bisnis kok masih masih stabil atau bahkan naik, ya itu mungkin kita bisa ambil ambil peluang gitu. Ya tentu harus research lebih jauh juga ya tentunya. Itu contoh kecil aja sih, contoh kecil. Oke, Om Silent. Nah, mungkin ini pertanyaan yang tadi belum sempat dijawab nih, Om. Menurut Om Silent Apa tuh? sendiri, outlook IHSG ke depannya bagaimana? Apakah Oh, mungkin akan sideways sampai akhir tahun atau akan oke, balik ke 7.000 poin? Seperti itu. oke, oke. Kita aminin dulu ya teman-teman ya. Kita aminin dulu. Cuman kalau mau ditanya outlook, kita juga mungkin saya mau bahas sedikit ya. Mungkin mau reminder. Jadi kita juga harus tahu di bursa kita punya siklusnya tersendiri gitu ya. Maksudnya apa? Mungkin kita ada dengar istilah sell in May gitu ya. Mungkin udah istilah udah paling sering lah kalau di bulan Mei kita bahas sell in May, sell in May, sell in May. Nah, itu sebenarnya bukan tanpa sebab. Jadi kalau kita track data, ya teman-teman juga bisa ngecek sendiri nanti ya di chart IHSG periode Mei ke September sebenarnya market nggak terlalu bergairah gitu ya. Bahkan ada di beberapa bulan ya secara historis itu menjadi bulan yang kurang bagus. Intinya periode Mei ke September memang 10 tahun terakhir market nggak terlalu perform, jadi kita nggak bisa expect banyak. Nah, begitu pula kebaliknya, dari Oktober ke April, market cenderung naiknya lebih signifikan dibanding periode Mei ke September. Jadi kalau ditanya kapan sideways, ya kalau based on siklus, menurut saya September Oktober harusnya udah kelar. Market udah akan, kita udah bisa ngecek arahnya market itu akan naik atau enggak. Itu siklus yang pertama ya. Itu siklus yang paling umum. Lalu siklus yang kedua ya tentu window dressing. Ya, kita udah kenal. Jadi siklus window dressing yang ya tiap tahun kita lihat happen gitu ya. Terjadi dari periode biasanya sih bulan November sampai Januari.
Ya, di antara bulan itu periode biasa mood marketnya bagus. Dan biasa start bottomingnya itu di September dan Oktober biasanya. Ya, kalau kayak tahun lalu kan di bulan Oktober tuh udah rally ya market kita ya. Nah, jadi kalau ditanya outlooknya sampai akhir tahun, feeling saya masih dalam jalur yang positif sih. Nah, kalau ditanya apakah ke 7.000 atau enggak ya, kalau untuk prediksi angka sih saya nggak inilah ya, karena angka kan nggak ada yang bisa predik dengan tepat ya. Cuman outlooknya positif kalau sampai Oke, akhir tahun. berarti outlook ke depannya ISG tetap bergairah ya Om. Mungkin pertengahan September Oktober Mhm. sudah mulai bergairah lagi. Ya, kalau based on siklus ya di bulan itu sebenarnya change besar kita sih ya untuk mulai memperhatikan banget di pasar modal. Oke. Mungkin karena ini sudah habis pertanyaan, kita mulai 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 di kolom komentar ya Om. Mana tahu ada yang bertanya. Boleh, boleh, boleh. Oke, ini ada pertanyaan pertama Om dari Mhm. Rafli Rafli Mastah. Pertanyaannya, Oke, portok apakah untuk scalping dan swing dipisah apa jadi satu aja Om? oke. Kalau apa tadi scalping dan swing ya? Iya, porto Oke. swing dan scalping apakah dipisah atau digabung? Kalau trading, saya pribadi biasanya nggak dipisah sih. Cuman kalau untuk pemula, better kalau mau dipisah lebih bagus. Karena contoh gini ya, atau lebih gampangnya minimal kalau invest itu harus dipisah. Ya, invest dan trading harus dipisah. Nah, contohnya swing sama scalping, misalnya gini, saya mau nge-swing nih ada emiten bagus. Misalnya tadi banyak yang nyebut apa? Ya Raja atau beberapa waktu terakhir BP, ya gorengannya ada cap misalnya. Misalnya saya udah tahu nih, saya udah mau nge-swing saham ini. Ya, tiba-tiba tangan kita gatel, kita pengen copetin gitu. Ya, kalau kita pecah porto, kita kan nggak usah pusing. Di porto A kita tetap keep, di porto B kita bisa tektok-tektok karena kan kita juga sadar bahwasanya dalam fase tren naik tidak selalu naik emiten, ya pasti ada secondary trennya, yaitu fase koreksinya gitu. Jadi kalau mau dipisah sih oke. Kalau ada sekuritas ada dua ya pisah nggak apa-apa. Cuman kalau nggak kebiasa gabung juga nggak apa-apa sih menurut saya. Gitu. Cuman kalau Oh, ngomong invest better dipisah. Ya invest itu better dipisah karena psikologis akan lumayan iya, keganggu. berbeda. Berbeda ya. Benar-benar Tiap banget hari sih. Supaya tadi yang niatnya pengen invest, tiba-tiba harganya sudah naik, nggak tahan di TP ya Om. Nah, betul, Jadinya betul. jadinya swing. Iya, iya benar. Jadinya Oke. jadi swing bukannya jadi invest. Oke, ini ada pertanyaan lagi Om, satu lagi. Mhm. Dari 2998 titik Yuli. Om, gimana sih cara mengendalikan psikologi niat swing cuan 2-3% malah TP padahal udah set target. Nah, Oke, ini pertanyaan yang saya yakin semua ngalamin ya. Saya pun juga sama ya, karena wajar banget nih. Cuman satu hal yang pasti, mungkin kita harus ubah mindset dulu sih. Jadi pertama, kita nggak bisa jual harga saham setinggi mungkin. Contoh kayak tadi kan kita bahas ESA highest-nya 1.600-an nih. Kita nggak bisa tuh predik, wah gue mau jual di harga 1.600 paling tinggi. Nggak bisa. Begitulah sebaliknya. Misalnya kita mau beli emiten yang lagi di bottom. Misalnya emiten apa ya? Misalnya apa BP, misalnya tadi kan banyak banget tuh yang nyebut misalnya BP dari 100. Anda nggak bisa beli harga saham di paling bottom. Anda juga nggak bisa ekspektasi jual harga saham di harga yang paling tinggi. Jadi mindsetnya pertama itu dulu. Ya, jadi kita nggak bisa expect kita mau untungnya paling maksimal, itu kita harus ubah. Lalu cara mengendalikan, tadi apa sih mengendalikan psikologis ya? Atau swing yang 2-3% tadi? Apa dua pertanyaan jadi tadi ya? jadi mungkin pertanyaannya kayak gini Om. Jadi mungkin dia tuh Mhm. niatnya swing, tapi Oh, setelah oke. cuan 2-3% malah take Oh profit. ya, Nah, itu cara oke, oke. mengendalikan psikologinya bagaimana? Oke. Oh, itu mungkin cara mengatasi. Oke. Ini sebenarnya nggak susah. Jadi teman-teman, kalau saya selalu membiasakan, misalnya teman-teman kan udah netapin swing. Yang namanya swing kan biasa target TP-nya lebih besar ya daripada Ya. scalping ya. Jadi jangan kebalik nih. Ya scalping mau 10%, swing mau 3% tuh itu udah kacau trading plan-nya ya. Nah, kalau memang di awal netapin swing, berarti kan kita punya trading plan targetnya besar gitu ya. Nah, kalau misalnya Anda memiliki keraguan-raguan, kayak tadi kan
jual 2-3% kan berarti kan ada keraguan ya. Nah, saya biasa selalu menjual dengan skema 30-30-40. Maksudnya gimana tuh? Misalnya saya punya 1.000 lot ya. Kalau Anda memiliki keraguan, jual dulu 30%. Gitu. Ya, atau kalau mau gampang bagi dua deh, 50-50. 50% Anda lepas gitu ya. Karena kan mau bagaimanapun ya mau 3% kan juga untung ya sebenarnya ya. Lalu 50%-nya Anda keep sesuai dengan trading plan. Nah, seandainya kejadiannya emitennya malah turun, setidaknya 50%-nya Anda sudah profit, ya 50%-nya amit-amit jadi BP, Anda tetap untung. Jadi win-win solution lah. Nah, cuman kalau saya biasanya kalau udah netapin, saya 30-30-40. Atau bahkan 20-30-50. Itu terserah teman-teman sih. Ya, jadi kalau yakin banget, oh, kebetulan digoreng nih 10%, buang dulu 20%. Gitu. Ya lalu, oh dia besok naik lagi nih, buang lagi 30%. Nah, lalu kalau teman-teman udah terbiasa gitu ya, teman-teman belajar yang namanya trailing stop. Nah, ini buat swing trader harus paham banget nih trailing stop. Trailing stop itu apa? Trailing stop itu sebenarnya sistemnya kayak stop loss, tapi stop loss-nya di-adjust. Jadi misalnya Anda udah floating 20%, stop loss-nya yang dari 1.000 Anda naikin stop loss-nya jadi 1.500 misalnya. Jadi ketika turun di 1.500, Anda taking profit. Gitu. Ya itu bisa dipelajari. Nah, itu sih, itu Berarti tinggal kita pintar-pintar ngolah money management. Itu pakai rumus tadi lah, 30-30-40 atau pecah dua dulu nggak apa-apa. oke. Berarti yang bisa disimpulkan adalah fokus ke trading plan dan menggunakan trailing stop ya, Om Sarah. Betul, betul. Kalau ngomong swing, trailing stop wajib. Karena kalau kita mau ngomong maksimal, kadang sometimes saya kalau trading, itu di YouTube saya juga ada sih, di YouTube Silent Trader Academy. Waktu itu saya ada kasus real, itu DGNS. Sebenarnya sih nggak niat gitu ya, kita nggak expect akan profit banyak, tapi trailing stop tiba-tiba profitnya 100%. Nah itu ada tuh di YouTube, teman-teman bisa cari gitu. Jadi ya trailing stop itu akan memaksimalkan banget sih bagi yang swing ya. Bagi yang swing itu akan memaksimalkan. Gitu. Jadi dia kalau Bapak Ibu atau teman-teman ragu, udah buang dulu sebagian nggak apa-apa. Sisanya keep sesuai plan. Karena percuma kan kita buat plan tapi ujung-ujungnya kita nggak komitmen. Nah, kita kalau nggak biasa disiplin dengan trading plan itu akan susah sih. Gitu. Meskipun ending plan-nya ujung-ujungnya cut loss, tapi ya menurut saya disiplin dengan plan yang udah dibuat itu oke. Tinggal nextnya kita evaluasi, lu kok plan gue gagal gitu. Iya benar, benar-benar banget sih Bang. Jangan apa lebih baik kita cut loss sesuai trading plan daripada kita take Betul, profit tapi tanpa trading plan ya, jatuhnya judi. betul, betul. Jadi kita jadi kebiasa trading tanpa arah itu bahaya tuh. Ya, itu Benar-benar bahaya benar. sekali. Oke, Om Silent mungkin ini pertanyaannya sudah habis, jadi saya Mhm. ingin menyimpulkan dulu nih. Jadi Oke, dari boleh. pembahasan kita IHSG drop ini apa sih yang harus dilakukan? Jadi pertama-tama kita harus mengetahui bahwa keadaan makroekonomi yang terjadi ini sangat mempengaruhi bursa kita teman-teman. Ditambah untuk prefer teman-teman bisa melihat dari sektor perbankan di mana biasanya harganya akan mengikuti keadaan IHSG juga. Dan juga kita mengurangi porsi di mana sebelumnya anggaplah kita 100% saham trading, kita kurangi porsi menjadi 40% seperti itu. Dan juga kita harus fokus ke trading plan dan selalu menggunakan trailing stop supaya mengamankan profit. Seperti itu ya Om Salan. Betul. Ya, betul. Dan ini ngomong-ngomong apa live-nya ada direkam nggak ya? Nanti kan teman-teman bisa tonton ulang mungkin ya di Instagram dari teman-teman KFPM gitu kan. Bisa tonton Iya. ulang gitu. Oh, untuk live ini nanti akan kami post lagi. Tenang aja. Iya, nah iya jadi teman-teman bisa bisa tonton ulang yang positif-positif yang bisa diambil ya dimanfaatkan gitu. Oke. Mungkin ada sepatah dua kata closing statement dari Om Silent sebelum kita menuju penutupan ini Om. Oke, jadi sebelumnya thank you juga ya buat dari KSPM, JB UPR ya. Terus juga thank you buat teman-teman yang hadir. Pesan saya sih jangan patah semangat. Jangan merasa, waduh kok porto saya yang paling merah sendiri. Anda nggak sendirian gitu ya. Makanya kalau Anda ikut banyak sekali forum, ikut banyak sekali komunitas, Anda akan lihat banyak
banyak di luar yang lebih menyedihkan gitu daripada kita. Jadi jangan merasa kita paling parah, kita paling gagal, kita paling pokoknya paling paling hancur, paling paling lost, itu jangan. Jadi setiap orang punya problemnya sendiri, tetap semangat, dan seperti yang saya bilang justru kesempatan belajar ada di waktu yang sekarang. Karena trading atau invest ini bukan masalah 1-2 hari ya. Ini masalah jangka panjang, karena yang dilihat nanti adalah konsistennya. Percuma gitu kan kita profit di bulan pertama, bulan kedua, tapi di tahun kedua, tahun ketiga kita loss. Itu kan percuma. Jadi yang teman-teman bangun sekarang fondasinya, pelajari dasar-dasar yang penting, trial dan error tentu ya, trial dan error dan evaluasi. Ya saya rasa cepat lambat teman-teman akan menemukan gaya trading yang tepat dan akan konsisten menurut saya. Nah, dan satu hal lagi sih, maksudnya jangan sesekali kita lihat kiri, lihat kanan. Maksudnya, oh, kok bisa sih dia baru belajar saham 1 tahun, kok dia udah bisa profit atau udah expert, gitu. Sedangkan saya udah 3 tahun misalnya buka akun, tapi kok portofolionya masih gini-gini aja. Semua orang punya proses yang berbeda, gitu ya. Semua orang punya proses yang berbeda, jadi nggak usah lihat kiri, nggak usah lihat kanan, nggak usah ngurusin orang. Kita fokus aja sama diri kita, perbaiki yang kita punya. Itu aja sih pesan dari saya. Dan saya yakin one day teman-teman akan bersyukur, teman-teman di waktu yang sekarang teman-teman belajar dengan baik. Saya yakin itu akan terjadi. Oke, mantap sekali Om Salen. Tidak terasa 40 menit sudah berlalu. Cepat ya. Pembahasan tentang IHSG Group kita sudah berakhir, teman-teman. Terima kasih kepada yang sudah hadir. Terima kasih juga kepada Om Salen selaku narasumber dan founder dari Salen Trader Academy. Oke, Oke, thank you mungkin Mas Anto. Oke, terima kasih kembali Mas. Mungkin sekian dulu untuk live hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa melakukan kolaborasi Oke, lagi ya, Om Salen. boleh. Nanti tinggal kontak kita punya staff aja. Oke, Oke. ya. Oke, thank you. Titip salam ya buat teman-teman dari KSPM. Oke, siap Om Salen. Baik, Oke. terima kasih Om Salen. Oke, baik. Terima kasih Terima kasih semua. teman-teman. Oke. 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 Terima kasih.